Saudara, kita berjumpa kembali. Semoga kita semua pada saat ini dalam keadaan yang cukup sehat dan antusias. Pada video sebelumnya, ketika saya bicara mengenai 3 hal penting yang harus dimiliki seseorang supaya mampu berkomunikasi yang cerdas, saya berjanji akan membuat sebuah video yang isinya mengenai teknik dan keterampilan berkomunikasi yang efektif. Nah, pada saat ini saya akan memenuhi janji itu. Agar seseorang bisa berkomunikasi yang efektif, berdiri di depan publik, di depan umum, menyampaikan sebuah gagasan dengan menarik, paling tidak ada 3 hal penting yang harus dikuasai dan dipelajari, dilatih terus-menerus. Walaupun sebenarnya ini sangat banyak jika diuraikan secara detail satu persatu. Di dalam sebuah pelatihan public speaking, ini bisa diolah dengan sangat baik, sangat detail, latihan satu persatu. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara sekilas saja, dan silahkan saudara-saudara, teman-teman, anak-anak, siswa-siswa semua, kaum muda menggunakan ini untuk berlatih jika ini bermanfaat bagi Anda. Nah, yang pertama adalah kuasai materi. Anda bisa bayangkan ketika saya berdiri di depan banyak orang, lalu saya tidak tahu apa yang akan saya sampaikan, atau saya mengetahui materinya tapi tidak terstruktur, tidak saya kuasai, saya tahu sedikit saja, dan itu sangat tidak bagus, sangat tidak elok. Ada orang yang cukup rendah hati mengatakan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mohon maaf ya, karena saya menyiapkan materi ini hanya sebentar, mungkin nanti dalam proses apa yang saya sampaikan ada yang kurang memuaskan. Ini juga nggak baik untuk disampaikan. Mengapa? Karena itu akan menciptakan pola pikir, akan membuat kesan dalam diri audiens, pembicara ini nggak siap, pasti kualitasnya nggak bagus. Maka saudara, penting saya menguasai materi, saya menguasai apa yang harus saya sampaikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu adalah masalah menguasai diri. Nah, yang saya maksud menguasai diri ini adalah percaya diri. Nah, untuk membangun rasa percaya diri saya ketika saya bicara di depan umum, ketika saudara-saudara, siswa-siswa, kaum muda berbicara di depan banyak orang, hal penting selain menguasai materi adalah Anda harus berpenampilan secara fisik itu rapi. Saya tidak mengatakan yang harus Anda pakai, gunakan baju baru, tapi rapi. Yang saya maksud rapi adalah baju sesuai dengan audiens dan karakteristik pertemuan itu. Kalau audiensnya itu orang-orang sepuh, orang-orang profesional, pakai jas, pakai batik, Anda nggak akan sopan menggunakan kaos seperti saya. Nah, ini penting untuk dicermati. Lalu, kalau saya nih, dalam pertemuan dengan orang muda, saya dalam beberapa kesempatan saya pakai kaos seperti ini. Lalu yang kedua, dari membangun rasa percaya diri itu adalah kerapian wajah Anda, fisik wajah Anda. Rambut disisir yang rapi, kumis dibersihkan, dan seterusnya. Ini penting, sepatu. Nah, yang berikutnya untuk membangun self confidence, berdirilah pada tempat, pada posisi yang tegak. Jangan kita nggak bisa tenang. Kadang saya perhatikan ada beberapa pembicara yang tidak pernah bisa tenang bicara. Jalan ke kanan, jalan ke kiri, tangan dimasukkan ke dalam saku, sehingga apa? Sehingga mobilitasnya sangat tinggi, mengganggu konsentrasi daripada peserta. Nah, itu secara fisik. Jadi pertama, pakaian yang rapi, sisiran dan seterusnya, baju sesuai dengan audiens, dengan karakteristik, lalu berdiri. Nah, juga mic penting. Jika Anda berbicara dengan menggunakan pengeras suara dan memegang mikrofon atau mic, pastikan bahwa mikrofon itu tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Karena itu maka, jika Anda ingin berbicara di depan banyak orang, pastikan Anda melakukan latihan mencoba sebelumnya. Dan masih ada beberapa hal lagi. Nah, yang ketiga, yang sangat penting, ini adalah disebut 3V. V itu adalah yang pertama verbal, yang kedua vokal, dan yang ketiga adalah visual. Nah, ini disampaikan oleh seorang Profesor Albert Mehrabian. Albert Mehrabian, profesor dari California University, membuat sebuah riset. Dalam penelitian dia membuat kesimpulan sebagai berikut.
yang menentukan efektivitas pesan yang disampaikan seorang pembicara diterima oleh audiens sebagian besar ditentukan oleh 3V ini. Yang pertama adalah apa tadi? Verbal, vokal, dan visual. Tetapi dari hasil riset itu hanya 7% orang yang menangkap pesan dari pembicara dari verbalnya. Misalkan begini. Nah, coba kamu pikirkan apa yang sesungguhnya mengganggu hidup kamu. Itu verbal. Nah, apa yang kamu pikirkan yang mengganggu hidup kamu? Lalu yang kedua, vokal. Yang dimaksud vokal ini adalah penekanan pada makna-makna tertentu. Contohnya akan berbeda dengan yang pertama. Contoh, nah, coba pikirkan apa yang mengganggu pikiran, yang mengganggu hatimu. Itu berbeda dengan nak, coba pikirkan apa yang mengganggu hatimu. Nak, coba pikirkan apa yang mengganggu hatimu, mengganggu pikiranmu. Itu tentu berbeda. Kenapa? Vokalnya berbeda. Nah, 38% orang menangkap pesan dari pembicara itu ditentukan oleh vokalnya. Maka ketika kita, Anda, teman-teman, saudara, untuk bicara di depan umum, entah itu sebagai pengajar, apapun profesi Anda, penting sekali memperhatikan vokal. Jangan vokalnya itu monoton begitu terus. Jangan monoton, karena itu sangat tidak menarik. Anda harus menguasai, Anda harus mengetahui makna kata yang bermakna itu Anda tekankan. Dan yang ketiga, prosentase yang paling besar itu justru ditentukan oleh visual. 55% audiens itu menangkap pesan dari seorang pembicara dari visualisasi. Yang saya maksudkan visualisasi ini sebenarnya adalah gerak tubuh. Gerak tubuh. Contoh begini dalam kalimat yang pertama tadi. Visualnya begini. Nah, coba pikirkan apa yang sesungguhnya mengganggu pikiran dan hatimu. Coba pikirkan apa yang mengganggu pikiran dan hatimu. Nah, ini berbeda. Karena apa? Pada bagian visualisasi ini terjadi yang namanya, saudara-saudara, intervensi emosi dari seorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain yang menerima pesan. Dan ini sangat amat penting sekali bagi seorang guru, bagi orang tua, bagi pembicara untuk menyampaikan bahwa pesan ini sangat penting. Jadi, saudara, ada 3 hal yang harus kita kuasai supaya kita mampu berkomunikasi yang efektif. Yang pertama, kuasai materi. Yang kedua, kuasai diri. Yang ketiga adalah 3V tadi apa? Verbal, vokal, dan visual. Dari 3V ini, visual sangat amat penting. Itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya sharingkan. Selamat mencoba, butuh latihan terus-menerus, dan saya yakin Anda bisa